Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Pengamat musik sebut seharusnya Yoni Dores tagih royalti ke LMK, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin. Menanggapi kasus tersebut, musisi sekaligus pengamat musik Budi S. pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Budi S., seorang penyanyi diperbolehkan menyanyikan lagu siapa saja, selama lagu tersebut sudah terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif LMK. Royalti musik itu kan haknya ada hak fisik, lalu kemudian ada hak performing rights, hak menampilkan lagu itu, kata Budi S. Jadi seorang penyanyi berdasarkan undang-undang boleh menyanyikan lagu siapapun yang sudah didaftarkan di LMK, katanya menyambung. Budi juga menegaskan bahwa semua mekanisme hak cipta telah diatur secara rinci dalam undang-undang. Jadi aturannya udah jelas, jadi lisensinya sudah dibicarakan sejak awal, dan ada di undang-undang, terangnya. Berdasarkan peraturan yang ada, ketika seorang pencipta lagu mendaftarkan karyanya ke LMK, maka lembaga tersebut yang bertanggung jawab mengelola dan menagih royalti. Jadi ketika saya nyanyi dan bikin lagu, lalu lagu ini saya daftarkan ke LMK berarti kita sudah nyerahin semua haknya tagihan itu ke LMK, jadi LMK yang nagih, ujarnya. Kecuali kalau lagu itu mau dibuat konsep baru, rekam lagi, kata Budi menyambung. Dengan demikian, urusan pembayaran royalti bukan lagi tanggung jawab penyanyi. Jadi dalam hal ini ya Lesti, selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LMK, ya LMK yang nagih, tandasnya. Budi menyoroti bahwa langkah hukum semestinya tidak langsung dibebankan kepada penyanyi. Dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu, ketika ada lagunya dinyanyikan bukan datangin penyanyinya, yang didatangin adalah LMK-nya, tutur Budi. Ia menyebut bahwa LMK terbuka dan transparan dalam mencatat data penggunaan lagu. LMK terbuka kok, ada data-datanya, ujarnya. Menurut Budi, tanggung jawab Lesti dalam kasus ini hanya sebatas moral, bukan ekonomi. Lesti punya tanggung jawab moral, tetapi dia tidak punya tanggung jawab ekonomi. Karena tanggung jawab ekonomi itu sudah diserahkan kepada event organizer, katanya. Budi juga menjelaskan event organizer wajib membayar royalti kepada LMK untuk setiap lagu yang dibawakan dalam acara. Ia juga mengingatkan bahwa penyanyi seperti Lesti biasanya hanya tampil sesuai jadwal tanpa terlibat dalam urusan perizinan lagu. Kan yang berkontrak itu adalah bukan Lesti, tapi yang berkontrak dengan pencipta lagu adalah event organizer, tandas Budi. Tanggapan pihak Lesti Kejora atas laporan Yoni Dores. Sementara itu, Sadra Seskoadi selaku kuasa hukum Lesti Kejora mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Yoni Dores yang mengambil langkah hukum. Kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora, dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, ujar kuasa hukum Lesti Kejora dalam keterangan yang diunggah di akun @sadrasesko pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Hingga saat ini pihak Lesti masih menunggu proses hukum yang masih berjalan. Dengan asas praduga tidak bersalah, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores, jelas Sadra Seskoadi. Agar tidak muncul berita yang simpang siur, kuasa hukum Lesti minta agar seluruh pihak bisa menunggu kelanjutan perkembangan kasus tersebut. Kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora, meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini, agar tidak berkembang jadi pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sadra Seskoad. Sementara
4 lagu yang bikin Lesti Kejora terkena pelanggaran hak cipta dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu, Yoni Dores terkait dugaan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yoni Dores merupakan adik kandung dari almarhum Dedi Dores, penyanyi dan pencipta lagu Tanah Air sejak 1969. Mengikuti jejak sang kakak, Yoni Dores juga menjadi pencipta lagu dan produser musik. Karya-karyanya pun banyak yang dinyanyikan oleh musisi tanah air seperti Iis Dahlia, Inul Daratista, Ratna Listi, dan mendiang Naiki Ardila. Tak hanya sebagai pencipta lagu dan produser musik, Yoni Dores juga menjadi aktivis yang melindungi hak-hak dari para pencipta lagu. Keputusannya melaporkan penyanyi dangdut Lesti Kejora ini, lantaran ibu satu anak itu telah mengcover lagu-lagu Yoni Dores sejak 2017 lalu. Lantas, lagu apa saja yang di-cover oleh Lesti? Salah satu lagu Yoni yang di-cover Lesti berjudul, Bagai Ranting Yang Kering, yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Lagu-lagu itu diunggah Lesti di kanal YouTube miliknya. Lagu-lagu Yoni Dores yang di-cover Lesti tanpa izin adalah 1. Cinta Bukanlah Kapal, 2. Bagai Ranting Yang Kering, 3. Arjuna Buaya, 4. Buaya Buntung, dan lainnya. Karena kasus ini, Lesti terjerat pasal yang bakal menjerat Lesti Kejora yakni Pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ibu dua anak itu bahkan terancam hukuman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diketahui sebelumnya, pada awalnya, kejadian itu berawal dari tahun 2018 hingga sekarang, yang mana terlapor mengcover beberapa lagu milik korban. Terlapor mengcover beberapa lagu milik korban, dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban, jelas Ade Ari. Bahkan kegiatan bernyanyinya itu diunggah ke beberapa media online seperti YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya, dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik, jelasnya. Dia juga mengatakan pelapor membawa sejumlah barang bukti seperti diska lepas flash disk, sejumlah pernyataan dari publisher dan printout cover lagu. Namun kalian mau komen apa nih? Tulis di kolom komentar bawah.